Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Minggu ini gereja-gereja merayakan Minggu Transfigurasi, yaitu peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang terjadi sebelum penderitaannya. Sebagai umatnya, marilah kita merenungkan kembali makna transfigurasi Kristus dan belajar melihat kemuliaan melalui penderitaan, bukan sekadar keagungan atau kehormatan semata. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord, He's shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sight, O radiant King of light! Be still for the glory of the Lord is shining all around. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunan dan pembaruannya atas kita. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa selayaknya kami memancarkan kemuliaan Tuhan dengan memilih laku hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan menjaga keutuhan ciptaan. Namun sebaliknya demikian, kami seringkali melakukan yang sebaliknya. Kami telah mendukakan hati Tuhan dengan berlaku jahat, atau sebaliknya mengabaikan orang-orang di sekitar kami. Kami hanya mengutamakan kepentingan diri kami sendiri, tanpa memikirkan apa dampaknya bagi orang-orang di sekitar kami. Oh Bapa, kami menyadari betapa dalamnya kami telah jatuh di dalam dosa. Ampunilah kami, karuniakanlah kepada kami hati seperti Kristus, yang sangat mencintai orang-orang di sekitar kami, sehingga digerakkan oleh cinta Kristus itu, kami dapat memperbaiki diri dan berguna bagi banyak orang.
Kami percaya bahwa anugerah pengampunan-Mu dan karya pembaruan oleh Roh Kudus-Mu tersedia bagi kami yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami dan rindu diperbarui oleh anugerah Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita berdoa memohon pengertian akan firman-Nya. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pembacaan dan perenungan kami membuahkan karya pembaruan di dalam diri kami. Roh Kudus kiranya menuntun kami
untuk menyelami kedalaman kemuliaan Kristus Tuhan kami. Sehingga ke dalam kemuliaan Tuhan itulah kami terhisap dan berjalan bersama Tuhan di dalam kasih karunia yang tak berkesudahan. Tolonglah hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan sederhana, tapi juga dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kim Chi-ha, penyair Katolik dan pejuang hak asasi manusia dan demokrasi di Korea Selatan, mengkritik gereja melalui tulisan drama 3 babak bertajuk Yesus yang bermahkota emas, The Gold Crown Jesus. Drama itu menggambarkan bagaimana gereja telah mengasingkan Yesus dari rakyat kecil dengan mengenakan mahkota emas kepadanya. Bermahkota emas, Yesus tampak jauh dari dan dijauhi oleh banyak orang yang sehari-harinya bergulat dengan kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Padahal merekalah tambatan hati Yesus. Melalui drama tersebut, Kim Chi-ha menunjukkan salah kaprah gereja dalam memahami kemuliaan Yesus. Sejatinya, kemuliaan Yesus tidak terletak pada hal-hal fana yang dikejar-kejar oleh banyak orang. Alih-alih menyatakan kemuliaannya, semua gemerlap fana itu justru mengaburkan kemuliaan Tuhan. Yesus bukanlah sosok yang berlimpah harta dan berkedudukan tinggi, bukan. Sebaliknya sangat sederhana, bahkan papa. Jangankan harta dan kedudukan, tempat membaringkan kepala saja ia tidak punya. Toh kendati tidak bermahkota emas, Yesus memiliki kemuliaannya sendiri. Kemuliaan yang berjalan seiring penderitaan. Kemuliaan itu
membuatnya begitu dicinta dan dipuja, sekaligus dibenci dan disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara sekalian, kemuliaan itu dinyatakan dalam peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus di atas gunung yang tinggi. Transfigurasi berarti perubahan rupa. Itulah yang terjadi atas Yesus disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sebuah gunung yang tinggi. Tertulis dalam Markus pasal 9 ayat 2, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat, melampaui apa yang bisa dilakukan penatu sehebat apapun di dunia ini. Ayat 3. Lalu tampak Elia dan Musa berbicara atau bercakap-cakap, dari kata Yunani sulaleo, bercakap-cakap dengan Yesus. Ayat 4. Ditambah kemudian datangnya awan menaungi mereka. Dari situ terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ayat 7. Maka sadarlah ketiga murid akan jati diri Yesus. Jauh melampaui Musa dan Elia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Pertanyaannya, jika perubahan rupa dan pakaian Yesus dapat mengubah penilaian dan pandangan murid-murid tentang diri Yesus, mengapa terjadinya cuma sekejap? Setelah gelegar suara dari awan itu, ketiga murid tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Ayat 8. Mengapa Yesus tidak bertahan saja dalam rupa surgawinya? Mengapa pakaiannya tidak dipertahankannya sangat putih berkilat-kilat? Mengapa juga ia berpesan kepada ketiga muridnya agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun sampai ia bangkit dari antara orang mati? Ayat 9. Saudara sekalian, jawabannya adalah karena kemuliaan Yesus lebih dalam bahkan dari jati dirinya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kemuliaannya dinyatakan bukan terutama dalam rupa surgawinya, melainkan pada rupa insaninya, wajah inkarnasinya. Dia sejatinya anak Allah yang maha tinggi, jauh melampaui Musa dan Elia. Pakaiannya selayaknya sangat putih berkilat-kilat, wajahnya semestinya bercahaya seperti matahari. Itu yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 2. Namun Yesus rela menjadi sederhana, manusia biasa, sesama manusia, hidup bersama manusia, berpakaian seperti manusia lainnya, bergaul dengan manusia, melayani mereka, bahkan mati bagi mereka. Perkataan Petrus di gunung yang tinggi itu penting untuk dicermati. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah atau 3 bilik, dari kata Yunani skene, bilik. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di tengah ketakutan yang sangat menguasainya, juga kedua murid lainnya yang terlintas dalam benak Petrus hanyalah pikiran bahwa tentunya Yesus mau lebih lama menikmati suasana surgawi, bermandikan kilat dan cahaya di gunung yang tinggi itu. Pastilah Yesus
mau lebih lama menikmati suasana seperti itu. Namun ternyata Petrus salah. Yesus tidak mau berlama-lama di gunung itu. Dia tidak mau berlama-lama menikmati suasana surgawi itu. Ia memilih untuk segera turun ke bawah gunung dan hadir kembali di tengah pergulatan hidup umat manusia, termasuk pergulatan hidup seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Kita baca itu di ayat 14 dan seterusnya. Mengapa? Jawabannya, karena cintanya yang menyala-nyala kepada umat manusia. Itulah yang membuat Yesus memilih untuk tidak mempertahankan rupa surgawi, sebaliknya mengenakan rupa insani demi hadir dan berkarya di tengah umat manusia dan bersama mereka. Disitulah letak kemuliaan Yesus, pada cintanya yang menyala-nyala kepada umat manusia, pada pengabdian diri dan penderitaan, bahkan kematian yang harus ditanggungnya demi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, murid-murid harus mendengarkan dia, menaati sabdanya, seperti gelegar suara dari awan yang menaungi mereka di gunung yang tinggi itu. Dengarkanlah dia. Tepat hari ini, 14 Februari, adalah perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Firman Tuhan di hari kasih sayang ini mengajak kita untuk menyelami cinta Kristus yang menyala-nyala atas kita dan menghidupkan cinta itu di tengah masyarakat dengan tidak membiarkan hal-hal yang fana, kekayaan, kedudukan, dan segala kenyamanan menghalangi kita untuk hadir di tengah masyarakat, bergaul dengan mereka, dan melayani kebutuhan mereka, terutama mereka yang kurang diperhatikan, dengan segala konsekuensi dan resikonya. Seperti teladan dari sosok di balik hari kasih sayang. Konon asal-usul perayaan Hari Valentine adalah kiprah seorang bernama Valentinus. Dia adalah seorang dokter dan imam berkebangsaan Romawi dari abad ketiga. Cintanya yang menyala-nyala kepada umat manusia membuatnya berani menentang keputusan Kaisar Claudius II yang melarang kaum muda untuk menikah, karena sang kaisar ingin membangun militer yang kuat tak terkalahkan di muka bumi ini. Pernikahan hanya akan membuat laki-laki lemah, katanya. Maka ia mengeluarkan dekret kaum muda dilarang menikah. Valentinus secara diam-diam menikahkan pasangan-pasangan muda yang saling mencintai dan siap untuk menikah. Akibatnya, Valentinus ditangkap, dipenjara, dan divonis pancung kepala. Konon, saat di penjara, seorang sipir penjara namanya Asterius mengolok-oloknya. Bisakah kamu mencelikan mata putriku Yulia yang buta sejak lahir? Di luar dugaan Asterius, digerakkan oleh cinta yang menyala-nyala, Valentinus sedia melayani Yulia. Dia mendoakan Yulia, membimbing Yulia kepada iman di dalam Kristus. Maka terjadilah mukjizat. Yulia bisa melihat. Alhasil, Asterius dan seluruh keluarganya pun menjadi pengikut Kristus. Toh, Valentinus tetap harus menjalani hukuman mati, pancung kepala. Beliau dieksekusi pada 14 Februari tahun 270.
Setelah itu, di dekat makamnya, Yulia yang telah menikmati karya cinta yang menyala-nyala dari Valentinus, menanam beberapa tangkai bunga mawar untuk melambangkan cinta kasih dan persahabatan yang abadi. Saudara sekalian, seperti halnya Valentinus, maukah kita menghidupkan cinta Kristus yang menyala-nyala itu bagi orang-orang di sekitar kita, berapapun harga dan risikonya? Selamat merayakan Hari Valentine. Selamat menyelami kedalaman kemuliaan Kristus, dan selamat menghidupkan cintanya yang menyala-nyala. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengan bangkit diri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kedalaman kemuliaan Kristus, melampaui jati dirinya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus memilih untuk menjadi insan yang sederhana demi hadir di tengah umat manusia, bergaul dengan sesama manusia, dan melayani mereka bahkan sampai mati di kayu salib. Tolonglah kami umat-Mu untuk mengikuti teladan kemuliaan Kristus. Kami tidak mencari atau mengejar kemuliaan yang fana, dan kami tidak membiarkan apapun atau siapapun menghalangi langkah kami untuk menyapa dan melayani orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk upaya pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam memerangi dan mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya program vaksinasi yang sedang berlangsung boleh berjalan dengan baik, dan kami rindu dalam tempo yang secepatnya seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin, dan dengan demikian boleh memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan virus COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau pun menjawab pergumulan mereka, doa dan permohonan mereka. Karuniakanlah kesembuhan kepada mereka, kekuatan di dalam menanggung sakit penyakit mereka,
dan iman yang teguh sehingga mereka boleh setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat mereka. Terima kasih ya Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami di dalam hari-hari ini Bapa. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi kemuliaan untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Dengarlah seru doa kami di Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, Kau ku temani, sabda ilahi janji kekal. Cahaya surga
cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dari sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.